Shalom Sobat Wanita, selamat datang di Persekutuan Komisi Wanita hari ini. Nama saya Paula, saya akan menemani teman-teman untuk memuji Tuhan. Saya ditemani oleh Jason yang akan bermain piano untuk kita semua. Teman-teman, bernyanyi merupakan salah satu kesukaan saya. Dan saya yakin banget kalau Tuhan kita sangat disukai dengan setiap puji-pujian kita. Dan ketika kita bernyanyi itu, sebetulnya kita itu sedang break, kita sedang pause dari fokus kesibukan rutinitas kita. Kita sedang mengalihkan fokus pikiran kita kepada suatu kebesaran Tuhan,
buat saya sendiri, saya sering merasa kebingungan bagaimana caranya saya membagi waktu yang ada untuk bisa menjalankan setiap peran yang Tuhan sudah percayakan kepada saya dengan baik. Maka tidak jarang saya menjadi sering kecapean, saya merasa letih dan lesu. Dan saya disadarkan kalau saya sering melupakan peran saya sebagai diri saya sendiri. Saya perlu me time. Dan me time yang paling efektif buat saya adalah me time bersama dengan Tuhan. Saya undang Tuhan untuk hadir dalam setiap keheningan diri saya sendiri waktu saya menikmati me time. Dan ketika Tuhan itu hadir, saya merasakan adanya suatu kelegaan, adanya suatu kesegaran. Karena Tuhan adalah Tuhan yang begitu setia. Dia selalu ada dan siap mendengarkan setiap keluh kesah kita. Dan Dia adalah kekasih jiwa kita yang bisa memberikan kelegaan dan menyegarkan kembali jiwa kita. Mari kita angkat satu pujian ini, Kau Allah yang setia. Kekuatan di saat aku membutuhkan.
Firman Tuhan mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapatkan ketenangan." Ya, Tuhan sudah menjanjikan adanya suatu ketenangan daripadanya. Dan kita seringkali melupakan itu. Kita seringkali mengabaikannya. Hanya kepadanya, hanya datang kepadanya, maka kita akan mendapatkan kelegaan dan ketenangan itu. Mari kita sama-sama sekali lagi menyatukan hati kita untuk menyatakan segala beban berat dan letih lesunya kita, agar kita mendapatkan kekuatan baru yang berasal daripadanya. Ayo kita angkat satu pujian, kuatkanlah hatimu. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan peliharakan kita masing-masing dari waktu ke waktu. Meskipun lingkungan yang kita hadapi, kondisi yang kita juga alami tidak selalu kondusif. Baik tidak baik waktunya, kita percaya Tuhan kita baik. Saya diberi topik overload syndrome. Semoga tema ini tidak membuat kita overload ya setelah mengikuti persekutuan ini.
Mari sebelumnya kita sama-sama kita berdoa, kita menyerahkan diri kita, pikiran kita, perasaan kita, dan seluruh keberadaan tubuh kita. Bapa dalam kerajaan surga, selalu ya Tuhan kami bersyukur, meskipun kami tahu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai murid Kristus, tidaklah mudah menghadapi berbagai tantangan-tantangan, baik tantangan-tantangan dunia ataupun di dalam kelemahan dan keberdosaan kami sendiri. Tapi kami percaya Tuhan bahwa ketika hati kami sungguh-sungguh ingin dekat kepada Tuhan, Engkau tidak mengabaikan kami. Dan pada hari ini khususnya dengan tema yang kami percaya melalui pengurus, melalui pembina, Tuhan sendiri yang menitipkannya. Kami akan belajar bersama-sama bagaimana melalui komisi wanita ini Tuhan ingin menyampaikan pesan bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam kelemahan hamba-Mu kiranya Engkau kuatkan dan lengkapi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Overload syndrome dalam bahasa Indonesia artinya sindrom, ya, kelebihan beban. Beliau Dr. Richard Swenson mengatakan overload syndrome itu sebagai gejala atau tanda dari penyakit baru yang mematikan yang diderita oleh bahkan jutaan orang. Jadi beliau yang memberikan istilah overload syndrome, seorang dokter sekaligus penulis melalui bukunya. Saya sampaikan sebuah penelitian melaporkan bahwa pandemi memperburuk kualitas kesehatan mental orang dewasa. Meskipun sebetulnya enggak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, dan lansia. Dalam kurun waktu Agustus 2020 sampai Februari 2021, gejala gangguan kecemasan atau depresi itu meningkat dari 36,4% menjadi 41,5%. Seolah nggak banyak ya, hanya 5% sekian gitu ya, 5% kurang. Tetapi kalau kita lihat penduduk dunia itu berapa, pandemi ini berdampak bagi dunia. Jadi begitu besar sekali. Jadi sebagaimana fisik kita, ya, yang kadang atau bahkan saat ini kita terus-menerus berada di dalam kondisi fisik tubuh kita yang memang lemah. Yang dokter udah mendiagnos penyakit-penyakit, apakah itu kanker, apakah itu berbagai penyakit yang lainnya, ya, kolesterol tinggi dan sebagainya, penyakit jantung, sudah pasang ring. Kita perlu ya untuk berobat rutin ke dokter, bahkan kita cek lab, ya, cek darah, terus menerus minum obat. Nah, demikian juga psikis kita. Psikis kita pun bisa mengalami rasa sakit. Seperti yang saya ambil dari pemazmur. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Nah, apakah kita pernah mengalami atau bahkan sering seperti yang dialami oleh pemazmur? Sampai dia self-talk, berkata kepada dirinya sendiri. Meskipun kita menyadari kondisi fisik kita, kondisi psikis kita khususnya, nah tetapi seringkali kita mengabaikan. Karena di dalam diri kita manusia itu ada yang namanya mekanisme pertahanan diri. Jadi ini istilah ya yang secara psikologis itu ada, defense mechanism. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, selalu di dalam diri kita ini ada satu sistem di mana kita mencoba untuk ya melawan. Nah, itu berbagai bentuk. Ya, termasuk misalnya mencoba melupakan. Padahal kita mana mungkin kita bisa lupa. Kita justru semakin kita melupakan di dalam penelitiannya, semakin kita akan mengingat. Khususnya pengalaman-pengalaman yang buruk.
Dan saat ini juga saya ingin mengajak kita semua ya, seperti kita kalau menginap di hotel, kita apa dulu? Kita check in gitu ya. Kita check in dulu. Nah, saat ini saya ingin kita semua mencoba memeriksa bagaimana kondisi kita sendiri saat ini. Seperti itu ya. Dan gambaran apa yang mewakili situasi yang sedang kita alami. Saya pernah mengikuti satu retreat. Fasilitatornya itu meminta kita semua peserta untuk sebelum masuk di dalam acara itu check in dulu gitu ya. Seperti sekarang nih, kita cek dulu nih diri kita. Nah, saat itu saya ya menggambarkan situasi yang saya hadapi itu seperti air panas yang mendidih ya di dalam panci tuh. Ya, jadi silakan ya ibu-ibu bisa menginterpretasikan sendiri maksudnya apa nih, seperti itu ya. Dan rekan saya, sharing partner saya, karena saat itu dibagi ya berdua, itu mengatakan ya bahwa dia menggambarkan dirinya itu sedang berada di sebuah perahu di tengah lautan luas, tapi dia nggak tahu dia tuh mau kemana, seperti itu. Dan ketika saya mempersiapkan topik ini, saya akan nanti memberikan satu contoh gambaran. Nah, ini ya gambarannya. Nah, ini ya. Waktu anak saya yang pertama melihat ini, dia mengatakan ini cari masalah, katanya gitu ya. Ini cari masalah, seperti itu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Masalahnya apa? Ya, seperti itu. Nah, ini masalahnya ya. Nah, saya diambil di sini beberapa gitu ya. Kendaraannya kelihatan sekali menjadi nggak seimbang. Terus juga truk ini akan mengalami kerusakan gitu ya. Dan tidak dapat melaju dengan baik, bahkan ya kemungkinan juga nggak bisa nih, udah nggak bisa jalan. Bahkan nggak bisa mencapai tempat tujuan gitu kan. Kemudian juga ini melanggar peraturan dan membahayakan keselamatan pengemudi maupun kendaraan lain yang melintas. Menghambat lalu lintas karena menimbulkan kemacetan. Nah, suami saya mengatakan dia menambahkan satu poin karena dia ketua RT gitu ya. Jadi kondisi jalan buat dia tuh penting. Dia mengatakan, wah ini bikin rusak jalan. Ya, padahal kalau kita tahu ya kalau di aspal itu berapa duit seperti itu ya. Jadi begitu banyak masalah ya ketika truk ini membawa muatan yang melebihi kapasitasnya. Nah, saya akan memberikan definisi ya mengenai overload syndrome, mengenai kelebihan beban, ya, sindrom kelebihan beban. Ya, saya mencoba meramu gitu ya definisi supaya ibu-ibu ya bisa memahami dengan mudah. Nah, di sini dikatakan ya yang saya coba ramu gitu ya. Jadi kondisi emosional seseorang termasuk kita gitu ya, dengan berbagai gejala atau tanda yang ditimbulkan akibat menanggung beban yang berlebihan dan secara berkepanjangan. Nanti saya akan mengajak ya kita semua melihat ya gejala atau tanda di sini tuh seperti apa aja ya. Kemudian kalau dikatakan akibat menanggung beban yang berlebihan itu maksudnya apa? Yang pastinya itu melebihi kapasitas atau kemampuan kita untuk kita menanggung beban itu. Dan di sini ya secara berkepanjangan. Seorang peneliti mengatakan ya istilah berkepanjangan itu artinya lebih dari 2 minggu. Seperti itu. Ya, jadi definisinya kondisi emosional seseorang dengan berbagai gejala yang ditimbulkan akibat menanggung beban yang berlebihan secara berkepanjangan. Jadi supaya kita enggak keliru gitu ya. Nanti begitu melihat gejala, wah ini udah overload syndrome. Seperti itu ya. Tadi waktu saya mau ke sini pun ya, saya dalam hati ini udah berkata self talk. Ini saya mau membawakan topik gitu ya. Tapi saya sendiri rasanya ini udah overload syndrome gitu ya. Gitu ya, walaupun sesaat nih. Karena di rumah itu sedang nggak ada helper gitu ya, asisten rumah tangga.
anak saya melarang saya, ya maksudnya tuh bukan melarang sih ya, tapi dia tuh nggak setuju istilah pembantu gitu, walaupun kan pembantu gitu ya. Nah seperti itu, kita juga pembantu kan, pelayan gereja gitu kan. Nah jadi asisten rumah tangga saya tuh memang lagi nggak ada, dan rumah saya cukup besar buat saya gitu ya. Nah jadi saya sebetulnya bisa ya, gampang aja pesen makanan ya, GoFood kan gitu ya, tinggal diantar asal kita punya duit nih bayar kan gitu. Tapi entah ya, saya itu lebih happy ya, lebih puas kalau saya bisa ya saya sediain sendiri deh apapun ya. Jadi mungkin ayam kalasannya saya beli yang enak ya, tapi sayurnya ya saya tumis sendirilah yang gampang. Nah seperti itu ya. Nah di sini nih ya gejalanya nih. Jadi gejalanya itu bisa ya terhadap apa? Kalau diri kita ini terdiri dari apa? Dari emosi, dari pikiran kita, dari perilaku kita. Nah gejala tanda ini ya itu tentunya akan berdampak. Ya berdampak bisa kepada kerohanian kita, ya, bisa juga ke relasi kita dan ke fisik kita. Ya kita akan lihat lebih lanjut. Nah, ciri-ciri orang yang mengalami overload syndrome. Di sini memang cukup banyak gitu ya. Saya berharap ya tanpa penjelasan yang panjang lebar ya kita bisa memahami. Nah, cemas terhadap banyak hal. Jadi ini banyak ya. Kalau kecemasan itu kan hal yang wajar. Nggak ada orang tuh yang nggak cemas gitu loh. Ya. Tetapi ini terlalu banyak. Jadi dia tuh nggak bisa tenang gitu loh. Ya. Jadi istilahnya orang tuh bilang nggak bisa tidur ya karena banyak pikiran, itu artinya banyak kecemasan gitu ya. Walaupun kadang-kadang orang bilang nggak ada sih, tapi saya tuh banyak kepikiran aja. Ya saya bilang itu cemas gitu ya, seperti itu. Terus nggak sabar, cepat tersinggung, bahkan marah gitu ya. Nah kemudian terus-menerus tuh merasa diri bersalah. Kalau kita menemukan ya, kan ada sih orang gitu ya yang di dalam kecenderungannya ya gampang banget tuh merasa bersalah. Apa-apa sorry ya, maaf ya, seperti itu. Tetapi yang berlebihan itu berarti ada sesuatu ya, apa seperti itu ya. Kemudian juga sering merasa sedih ya, kecewa, nggak puas ya, terus juga ya cenderung pesimis. Ya. Kan ada orang yang kalau ya belum apa-apa gitu ya, dia udah melihat ya nggak bisa deh aku nih ya, seperti jadi udah cenderung pesimis gitu itu ya. Dan ini memang dalam ya lebih dari 2 minggu gitu ya. Terus merasa sendiri, nggak ada dukungan, walaupun dia ada di tengah orang banyak gitu ya, tapi dia itu rasanya lonely, kesepian. Kemudian juga suka iri nih ya terhadap kebahagiaan atau kesuksesan orang lain. Termasuk apa sih yang dimiliki oleh orang lain. Nah seperti itu. Kehilangan minat terhadap hobi atau aktivitas yang disukai. Ya biasanya misalnya tuh senangnya apa gitu ya. Senangnya misalnya nonton, baca buku misalnya gitu ya, pergi jalan-jalan, traveling. Nah ini kok rasanya itu bukan sesuatu yang menyenangkan lagi, ya, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya ya, pikiran cenderung negatif gitu ya, istilahnya tuh netting gitu kan ya, belum apa-apa udah negatif duluan mikirnya. Kemudian sulit menerima ya pendapat orang lain. Jadi pendapatnya dirinya itu yang paling benar. Dan memiliki cara pandang yang sempit. Istilahnya tuh pakai kacamata kuda. Gitu ya. Jadi enggak tengok kiri, kanan, atas, depan, belakang gitu ya. Jadi terlalu sempit cara pandangnya. Kemudian juga sensitif. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ini usia-usia pengalaman saya ya. Begitu masuk usia 50. Rasanya tuh semuanya serba sensitif. Kulit kepala sensitif gitu ya. Kulit juga kalau kering gatal kan gitu ya. Itu juga sensitif gitu ya. Nah, jadi enggak hanya ya hati kita aja nih gitu kan ya, tapi juga ya banyak hal sebetulnya ya secara fisik. Nah, jadi ini di sini ya dalam arti kata ya. Jadi kalau orang tuh ya jadi kalau misalnya ya orang itu ngomong apa,
terus ekspresinya seperti apa. Nah dia tuh langsung lah gitu ya, wah ini lagi ngomongin saya nih. Nah seperti itu. Nah kemudian yang next ya, ini memang banyak gitu ya. Kemudian memberi label terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi misalnya oh aku sih ya ini ya, misalnya seperti yang saya tuh pernah sampaikan ya ke dosen saya waktu saya studi, saya bilang saya ini bukan orang yang multitask, nah, gitu ya. Jadi saya nggak bisa deh, nah, gitu ya, untuk banyak hal, nah, seperti itu. Nah kemudian ini ya, motivasi juga menurun ya, nggak lagi punya tujuan yang jelas akan arti hidup, susah fokus, tidak bisa konsentrasi, perhatian juga mudah teralihkan. Ya, banyak keraguan juga ya, sulit di dalam mengambil keputusan, terlalu banyak pertimbangan. Bukannya nggak boleh kan ya, ada pertimbangan ya. Kemudian juga ya ini yang tadi ya, jadi kalau ini ya nggak hanya menyalahkan diri sendiri tapi juga menyalahkan orang lain. Ya. Dan yang selanjutnya ya, nah keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan cepat-cepat gitu loh, tergesa-gesa, nggak bisa tenang gitu ya. Nah atau sebaliknya, cenderung menunda pekerjaan. Aduh nanti aja deh ya. Bahkan bisa mengabaikan hal-hal yang penting. Kemudian juga suka mengkritik ya, tapi nggak bisa menerima masukan orang lain. Ya, istilahnya itu kritikal kan gitu ya. Nah selalu ingin memaksakan kehendak. Ya jadi saya ingat waktu saya ya ini ya, anak-anak saya tuh masih kecil-kecil ya, seperti itu ya. Nah saya tuh saat itu memang nggak menyadari gitu ya. Kalau saya di dalam kecemasan saya, akhirnya saya tuh cenderung memaksakan yang menurut saya tuh baik. Nah seperti itu. Kemudian mudah konflik ya, atau sebaliknya selalu menghindar dan maunya menyendiri. Ya. Nggak mau ketemu orang, seperti itu ya. Nah, kemudian tidak peduli ya dengan kepentingan orang lain. Yang next ya, ini mudah lelah, letih ya, meskipun tidak banyak melakukan aktivitas fisik ya yang berat. Perasaan jenuh, bosan ya, timbul keinginan untuk udah deh saya nggak mau dah ngerjain ya, saya mau melepaskan diri aja dari tanggung jawab. Nah ini pengaruh juga ke pola makan ya, nggak ada nafsu makan atau bahkan doyan ngemil, biasanya enggak. Nah seperti itu ya. Kemudian juga mengalami gangguan tidur, susah tidur ya. Kemudian ini ya selanjutnya ya sering merasa kurang sehat ya. Ngeluh nanti lututnya, ya ngeluh nanti bahunya, entar kepalanya. Tapi ke dokter bilang sebetulnya diperiksa gitu ya, nggak ada kenapa-kenapa. Nah gitu ya, seperti itu. Nah pernah juga ya dokter kan mengatakan ya ini ibu nih stres, nah gitu ya. Nah terus mengeluh sakit ya, meskipun gak dalam kondisi sakit, terus mengalami kekeringan rohani istilahnya ya. Jadi merasa jauh dengan Tuhan. Ya padahal Tuhan itu kan selalu hadir gitu ya. Nah setelah kita melihat ya tanda-tandanya, gejalanya. Nah sekarang yang bisa dikatakan beban itu apa? Ya seringkali ya kita mengatakan yang namanya beban itu kegiatan aktivitas nih, terlalu sibuk. Kan gitu, apakah hanya itu aja gitu ya, atau sebetulnya ada hal yang lain? Saya akan pilihkan beberapa ya, sebetulnya cukup banyak, tetapi paling enggak kita itu tahu gitu ya. Nanti kalau untuk memahaminya lebih lanjut ya nanti silahkan ya di dalam pengalaman kehidupan ibu-ibu ya semua ya. Nah di sini ya ini ya, jadi saya kasih 7 angka sempurna kan gitu ya. Nah ini tanggung jawab ya, bisa perubahan, bisa informasi, bisa ekspektasi, bisa aktivitas, bisa pilihan, bisa kehidupan sosial. Banyak, memang banyak, namanya juga overload gitu kan ya. Nah satu aja juga ya bisa ya berkelebihan nih bebannya. Nah kita akan lihat satu-satu ya. Nah di sini aktivitas gitu ya. Nah sambil ibu-ibu juga ya mencoba ya merefleksikan nih ya seperti apa di dalam kehidupan saya sendiri. Nah ada pandangan ya wanita itu memiliki kemampuan multitasking ya. Jadi waktu ini ya, jadi dia seorang konselor, dia dosen saya ya, karena
saya sebelum saya menjadi konselor, saya perlu dikonseling dulu nih, gitu ya. Bisa juga nggak lulus kan gitu kan. Perlu misalnya 2 semester, ada bahkan 3 semester. Nah seperti itu. Ya. Jadi ketika saya mengatakan hal yang tadi saya sampaikan, saya bukan orang yang multitask gitu ya. Nah dia mengatakan seperti ini. Kalau begitu ya kamu membatasi apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam diri kamu. Nah seperti itu. Keliru nggak sih? Enggak juga sih ya. Tetapi saya membawa kata-kata itu dengan perasaan guilty. Ya, perasaan bersalah kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ya sebetulnya apa sih yang Tuhan tuh mau gitu kan. Nah, ini ya kemudian juga banyak aktivitas atau kesibukan ya sebagai pengakuan atau bukti keberhasilan, kesuksesan, dia hebat, orang penting gitu ya, rajin, gaul, bahkan rohani. Nah sebaliknya nih orang kalau nggak sibuk ya, kan istilahnya itu kita ibu-ibu tuh apa? Ini ya pengangguran banyak acara gitu ya, apa pengacara gitu ya, pengangguran banyak acara gitu kan. Nah seperti itu. Jadi sebaliknya tuh bisa ya. Jadi kalau kita tuh nggak ada kesibukan, nah itu ya menunjukkan ya kemalasan gitu ya, membuang waktu ya, menyia-nyiakan waktu, nggak produktif ya, nggak berguna dan sebagainya. Nah itu ada pandangan-pandangan seperti itu. Nah menurut Richard Tim, saya sampaikan di sini ya. Beliau mengatakan gitu ya, ketika kita mengerjakan 2 hal secara bersamaan ya, ini baru 2 nih, maka sesungguhnya kita telah mengalihkan sekitar 30% perhatian kita dari tugas yang utama. Oh gitu ya. Kalau misalnya 2, 3, 4 pekerjaan berapa persen yang diambil gitu ya dari perhatian kita ya, dari tugas kita yang semestinya nih seperti itu. Jadi cek gitu ya, nah agenda dan list semua kegiatan kita. Nah sejak pandemi ya, saya tuh berpikir bahwa ya stay at home, saya tuh punya lebih banyak waktu. Ya karena kan working from home, konseling juga online gitu ya. Nah ini udah jadi udah setahun gitu ya. Nah seperti itu. Tapi saya menyadari ya, kok justru saya makin sibuk rasanya, gitu loh. Jadi ini kesalahannya tuh di mana? Nah seperti itu, gitu ya. Jadi ini realita yang kita tuh hadapi. Jadi kita tetap nggak punya cukup waktu, gitu ya. Dan apakah kita ya tetap punya waktu secara khusus, gitu ya. Pagi hari, kenapa pagi? Penelitian ya pagi hari itu justru ya momen yang the best gitu ya untuk otak kita nih seperti itu, sehingga ketika kita membaca ya merenungkan firman Tuhan ya dengan sungguh-sungguh tentunya ya, dan saya percaya Tuhan akan membukakan pikiran kita, membukakan hati kita, menyingkapkan gitu ya seperti itu. Jadi bukan karena kewajiban gitu ya, tetapi karena saya pingin gitu kan dekat sama Tuhan. Nah realitanya tuh ya tetap kita tuh sibuk meskipun ya kita tuh stay at home pandemi seperti itu ya. Jadi apa sih motivasi ya dibaliknya semua aktivitas kita. Nah apakah ya kita tuh mau menghindari penilaian buruk orang lain, pandangan tadi ya. Oh males nih ya tanpa sadar gitu ya. Nah seperti itu. Atau perasaan bersalah kalau nggak melakukan. Nah seperti itu ya. Atau keinginan juga sebetulnya ya untuk mendapat pengakuan bahwa aku nih hebat nih, ya aku itu ya ini ya jadi orang gaul gitu ya, aku ini orang yang rohani, nah seperti itu ya. Nah di sini saya sampaikan ya, jadi banyak pelayanan itu bukan jaminan, ya saya kembangkan ini ya, bukan jaminan atau tanda kedekatan sama Tuhan. Ya, terlalu banyak aktivitas justru berpotensi, ya berpeluang membuat kita kehilangan makna atas apa yang dikerjakan ya apabila tanpa perencanaan yang matang, termasuk tanpa kita berdoa ya, kita akhirnya hanya mengisi kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan orang lain seperti yang tadi saya sampaikan, dan akhirnya tidak mengerjakan apa yang sebetulnya Tuhan ingin saya tuh kerjakan seperti itu. Yang next, nah ini ya saya kutip juga dari C.S. Lewis.
Ya ini banyak ya, cukup banyak kutipan ya karena ini penting ya. Jadi di sini dikatakan ya, virtue which is unchecked is more dangerous than a blatant evil. Jadi artinya ya, kebajikan atau perbuatan baik ya yang tidak pernah dievaluasi atau dipikirkan ulang secara serius, nggak pernah dicek gitu ya. Nah, itu jauh lebih berbahaya daripada kejahatan atau perilaku buruk yang dilakukan secara terang-terangan. Wah, saya membaca ini kan ngeri sekali seperti itu, gitu ya. Yang next, ya. Nah di sini ya. Saya juga ya di dalam devosi saya yang saya sharingkan, di sini Pengkhotbah 4 ayat 4. Ya. Nah di sini mengatakan hal yang mengejutkan saya gitu ya. Di sini mengatakan dan aku melihat ya, bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan gitu ya dalam pekerjaan adalah iri hati. Nah seseorang ya terhadap yang lain ya ini pun adalah ya sia-sia dan usaha menjaring angin. Ya jadi saya perlu ya untuk melihat gitu ya PowerPoint di depan saya gitu kan. Meskipun pakai kacamata gitu tapi karena usia gitu ya. Nah seperti jadi di sini mengatakan ya ternyata ya pekerjaan yang kita lakukan itu karena iri hati sama orang lain. Nah ini mengerikan sekali gitu ya. Nah kedua ya yang kedua beban itu di sini adalah informasi. Ya. Nah dunia kita itu yang sekarang ya kita itu hidupi itu berada dalam zaman teknologi informasi. Ya jadi kita itu nggak usah bersusah payah untuk mendapatkan informasi selama 24 jam sehari. Itu nonstop tuh gitu ya. Nah berbagai media memberitakan ya begitu banyak informasi. Ya ratusan informasi nih ya tiap hari itu ya menghampiri kita. Ya kalau kita dengan handphone kita aja nih ya WA gitu ya. Berapa banyak? Ya saya berpikir tanpa bermaksud menghakimi gitu ya. Jadi kalau ada ya orang-orang tuh yang pagi gitu ya udah memberikan informasi kan gitu ya. Saya pikir ya hebat banget ya. Dia pagi-pagi itu ya apa dia nggak ada waktu dulu ya sama Tuhan atau mungkin malam kali ya saya pikir gitu ya. Nah seperti itu. Jadi saya jujur mengatakan ini saya pribadi ya. Berapa persen sih yang penting sebetulnya di dalam handphone kita nih? Ya informasi-informasi. Ya, bahkan justru banyak yang enggak pentingnya gitu loh. Kita hanya untuk tahu akhirnya tanpa kita melakukannya apa-apa seperti itu. Ya, pandangan orang juga ya banyak tahu dianggap lebih pandai, lebih hebat. Ya, bahkan dibandingkan orang yang tidak banyak tahu. Ya, akhirnya nanti kita jadi orang yang sok tahu kan gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada gambaran yang menarik gitu ya. Antara aku, Tuhan dan medsosku. Nah, ini ya, ini yang perlu juga kan kita juga evaluasi. Ya terlalu banyak informasi membuat kita tuh tenggelam gitu ya sampai akhirnya kita nggak mampu lagi mengendalikan ya pikiran kita sepanjang hari nih karena pikiran kita hanya dipakai untuk apa ya melayani keingintahuan kita nih ya atas ya berita postingan yang terbaru. Nah seperti itu jadi nggak ada salahnya ya kita itu mendapatkan berita ya tetapi ya kalau terlalu banyak kan seperti itu ya jadi ya dalam satu grup kirim, grup lain kirim, grupnya bisa double ya, bahkan gak hanya double gitu ya. Jadi terlalu banyak menangkap informasi, akhirnya membuat kita nggak mampu gitu ya menangkap berita pesan apa sih ya yang Tuhan tuh mau sampaikan nih sebetulnya kan. Kalau kita devotion ya saat teduh pagi, nah itu kan bekal ya sebetulnya kan sepanjang kehidupan kita. Yang ketiga adalah pilihan. Nah, di sini ya setiap hari ya begitu kita bangun tidur gitu ya. Nah itu kan udah langsung tuh pilihan-pilihan nih. Saya mau bangun dulu atau mau tiduran lagi deh misalnya gitu ya. Saya mau ngapain dulu nih, saya mau mandi dulu atau saya mau langsung ya buka Alkitab saya gitu kan misalnya seperti itu. Nah kemudian juga ya pakaian kita. Kalau sekarang nih ya udah ini ya udah cukup penolong ya. Kalau kita banyak di rumah kan kita nggak terlalu pusing nih gitu ya. Mau pakai baju apa nih? Nah seperti itu. Ya walaupun kalau ibadah online tetap kita ya ini ya dengan ya cara berpakaian kita. Nah itu kita menunjukkan bahwa kita tuh sungguh-sungguh serius nih mau datang ke Tuhan kita nih. Nggak sembarangan ya seperti itu.
Ya. Kemudian juga ya termasuk nih kan masak apa, belanja apa kan gitu ya. Ibu-ibu nih kalau nggak dicatat belanjaan, nah itu bahaya tuh gitu ya. Bisa akhirnya ya yang jadi cuman satu halaman bisa berapa halaman kan gitu ya. Nah terus belinya di mana ya, online bangga, pilih produk apa, merek apa, rasa apa, wah begitu banyak, harganya berapa. Nah seperti itu, jadi pilihan tuh banyak banget. Nah seperti itu. Termasuk Netflix gitu ya. Seperti itu ya, TV nih bukan nggak boleh sebetulnya gitu ya. Nah tapi apakah itu ya akhirnya tanpa sadar nih menjebak kita nih gitu kan. Saya juga senang nonton ya, misalnya True Story ya seperti itu. Nah terlalu banyak pilihan akhirnya nggak membuat kita justru nggak bebas nih ya, karena kita nggak mampu menggunakan kebebasan yang sebetulnya Allah berikan ya dengan bertanggung jawab atas pilihan kita. Ya karena kita manusia diberi ya kehendak bebas ya, ini ya man's free will kita nih seperti itu. Yang next tanggung jawab ya. Jadi kalau ini ya kita aja nih ibu-ibu nih, tanggung jawab kita apa sih ya? Kita sebagai istri, kita sebagai mama gitu ya, kita sebagai majikan gitu ya, kita sebagai saya konselor pelayanan misalnya gitu ya. Kemudian juga saya sebagai teman, sahabat, saya sebagai anak, saya sebagai menantu, saya sebagai ipar. Waduh banyak gitu loh, banyak banget tanggung jawabnya kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita rinci ya itu tuh ya nggak hanya 1, 2, 3 kan seperti itu. Nah ya demikian juga suami kita nih. Ya anak-anak kita, nah seperti itu ya. Nah tanggung jawab ya di sini ya. Jadi seringkali akhirnya ya ketika terlalu banyak ya tanggung jawab ya. Nah kita tuh kehilangan akhirnya ya privilege, anugerah khusus yang sebetulnya Allah tuh berikan kepada kita melalui tanggung jawab kita. Kan kita ini kan sebagai penolong, kan gitu ya seperti itu. Nah tetapi apakah sebetulnya tanpa sadar kita tuh mengambil alih gitu loh. Ya tugas nih misalnya di rumah kan gitu ya, greget ngeliat suami gitu loh lelet, kita nggak sabar ya seperti itu. Jadi udahlah mendingan saya ngerjain deh. Terus kalau suami yang ngerjain aduh ya belepotan gitu loh ya, malah jadi saya itu nggak happy gitu loh seperti itu ya. Nah jadi akhirnya kita ya sebagai penolong ya kita terlalu ya lebay nih, berlebihan gitu ya. Nah bisa juga ya tanggung jawab nih ya, karena apa kita tuh memikul tanggung jawab kita ya dengan kekuatan kita sendiri. Nah seperti itu ya, kita enggak cry for help sama Tuhan ya, dan kita enggak menyadari gitu ya. Yang next perubahan ya, ini pun ya termasuk ya beban nih ya. Nah dari waktu ke waktu kita menghadapi apa yang dinamakan ya perubahan. Walaupun sebetulnya bumi itu kan makin tua gitu ya. Kalau dibilang sejarah itu tuh berulang sebetulnya. Apakah memang berubah gitu ya, atau sebetulnya berputar kan gitu kan ya. Nah jadi perubahan zaman, perubahan generasi ya, perubahan teknologi yang semakin cepat. Nah seperti itu. Dan gak hanya cepat ya, terus menerus. Nah, jadi ada perubahan-perubahan ya. Nah jadi kita tuh terus beradaptasi begitu loh ya menghadapi perubahan itu. Kemudian kehidupan sosial ya. Nah berapa banyak sih gitu ya teman-teman kita nih. Ya kalau saya itu di WA group gitu ya. Nah itu misalnya teman SMA ya itu bisa pecah tuh jadi berapa grup WA kan gitu ya. Nah terus misalnya teman alumni ya dan sebagainya gitu kan. Nah jadi ada miliaran orang penduduk dunia di bumi ini. Ya mungkin kita hanya mengenal nih 0,0001 kan gitu ya. Nah tapi itu tuh cukup banyak ya, dan bisa juga menyita waktu kita ya ketika kita menjalin relasi atau berkomunikasi dengan mereka. Ya walaupun sekarang ini tetap ya ada pembatasan kan gitu ya. Tapi kan kita bisa nih ya melalui telepon kah ya. Nah saya itu punya rekan ya sahabat. Tapi dia udah pindah udah lama di Kanada. Tapi kita juga nggak sering gitu ya, kita tetap ada komunikasi. Dan kalau memang kita waktunya memang ada, kita tuh ngomong ya, itu kita sharing nih, saya buka rahasia deh ya gitu ya, bisa sampai 3 jam. Saya pikir saya ngomong apa ya gitu kan, tapi saya tahu ini yang saya butuhkan. Ya saya butuh tempat nih gitu ya, buat saya juga bisa curhat. Nah seperti itu. Ya. Namun kita juga perlu hati-hati gitu kan ya. Jadi membangun relasi sosial gitu ya, komunitas itu baik. Ya, namun terlalu banyak keterlibatan kita nih dengan kehidupan sosial yang mengakibatkan relasi kita dengan orang lain itu hanya di permukaan, superficial aja.
kita tuh enggak ada perasaan percaya. Nah seperti itu ya, enggak ada ini ya, jadi kedekatan yang mendalam personal gitu tuh enggak ada. Nah seperti itu. Yang selanjutnya ya di sini ekspektasi, ya harapan. Nah ekspektasi itu bisa nih dari kitanya sendiri gitu ya, punya harapan-harapan ya. Terus juga dari orang lain gitu ya. Nah seperti itu. Ya jadi di dalam pengalaman saya ya, saya mendapat kesempatan untuk studi gitu ya. Jadi orang taunya saya ini udah pernah belajar nih. Saya ini konselor kan gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi ada ya misalnya itu permintaan pelayanan kan seperti itu gitu ya. Nah apakah misalnya ya, nah orang-orang di sekitar saya yang mengenal saya mereka punya ekspektasi kan gitu ya seperti itu. Nah termasuk di rumah misalnya kan ya, anak-anak kita, suami kita. Saya pernah ngomong sama suami saya seperti ini. Kalau ya kamu tuh butuh sesuatu ngomong. Jangan berpikir bahwa saya itu tahu semuanya, kan gitu ya. Karena saya itu memang orangnya ya peka gitu ya dengan kebutuhan orang lain. Terus juga saya juga ya ini ya di dalam tahapan perkembangan ya, saya tuh ini ya jadi punya inisiatif ya gitu ya. Misalnya itu untuk misalnya menolong. Nah seperti itu gitu kan ya. Nah jadi ekspektasi itu bisa jadi beban juga. Ya. Nah sekarang saya akan mengajak ya kita semua melihat nih. Kepribadian yang berpotensi mengalami overload syndrome itu yang seperti apa? Ya di sini ya yang pertama ya over responsibility. Jadi kita pakai bahasa Inggris gitu ya belajar gitu kan ya. Semoga nggak terlalu sulit ya. Karena memang bahasa Inggris itu ya jadi lebih mewakili. Nah seperti itu ya, lebih mudah dimengerti. Ya terlalu bertanggung jawab. Nah seperti itu ya. Kemudian perfeksionis ya. Jadi perfect lah, maunya tuh sempurna, padahal kan nggak ada orang tuh yang sempurna, kan seperti itu ya. Nah memiliki standar atau tuntutan yang tinggi. Jadi kenapa sih kita tuh suka kecewa, nggak puas? Karena ya tuntutan ekspektasi kita di sini, realitanya di sini. Ini terlalu jauh nih gapnya nih, ya seperti itu. Terus pribadi yang anxious. Jadi khawatiran gitu ya, hal-hal yang sebetulnya ya pada orang-orang ya yang memang sewajarnya itu nggak perlu khawatir ya, seperti ini. Jadi nggak bisa tenang ya, mudah cemas, gelisah. Nah kemudian inhibited ya, jadi suka menekan perasaan, nggak terbuka ya, susah untuk bisa cerita nih seperti itu. Ya bukan nggak mau ya, karena di dalam misalnya ya di dalam keluarganya yang memang dysfunction gitu ya. Jadi keluarga pun kan nggak ada yang sempurna. Orang tua kita di dalam keterbatasan mereka itu mendidik kita pun demikian ya seperti itu. Nah jadi ada pola-pola ya yang akhirnya ya sebagai satu pribadi dia mengembangkan pola ya, jadi suka menekan perasaan dia ya, terutama yang pria-pria ya kan. Jadi kalau nangis tuh kayak cewek, nah seperti itu. Padahal apakah pria tuh nggak bisa sedih? Bisa, nggak bisa nangis bisa banget gitu ya. Nah kemudian ya, yang selanjutnya pribadi yang ini ya, yang tidak tegas ya, not assertive, nggak bisa nolak, susah ngomong no, padahal kan gampang ya 2 huruf aja nih no ya, tapi sulit buat dia ya. Kemudian impulsif, jadi cenderung mengikuti dorongan ya, hati tanpa pikir panjang seperti itu. Jadi kalau udah udah ada maunya dia langsung tuh, nah seperti itu ya. Nah defensif ya, sulit mengakui kesalahan ataupun kelemahan dalam dirinya. Ada orang-orang yang memang ya misalnya di dalam ini ya tes psikologis gitu ya, assessment. Nah itu bisa ya kita tuh melihat dari hasil ya, kita interpretasi bahwa ya memang ini orang sebetulnya cenderung defensif gitu ya. Jadi semua hasil assessmentnya itu nggak ada yang jelek. Ya semuanya baik, wah perfect banget gitu ya. Nah itu kelihatan sekali gitu ya dari misalnya ketika bagaimana ya dia juga mengisi ya misalnya ini ya mengisi intake question ya, pertanyaan-pertanyaan sebelum konseling misalnya. Nah di situ ya. Nah unmet need ya, ini ya kebutuhan yang gak terpenuhi yang tadi gitu ya, kebutuhan untuk dipercaya, kebutuhan untuk menemukan identitas dirinya dia pada saat dia itu di usia ya, di usia dia itu ini ya belasan tahun gitu ya. Kemudian kebutuhan intimacy usia 20-an kan gitu kan.
Nah seperti itu, jadi nggak terpenuhi. Nah ini ya, dan kita akan melanjutkan ya. Jadi kita tuh memahami begitu ya. Nah bahwa ini ya, kita memahami ya bahwa kelebihan beban ya tadi kita lihat ya, akhirnya menimbulkan banyak masalah, kelelahan emosi ya, fisik, nah seperti itu. Ya pikiran juga yang akhirnya tuh mempengaruhi ya di dalam sikap atau perilaku kita. Ya, baik ya relasi dengan diri kita sendiri gitu kan ya, dengan orang lain, dengan Tuhan, dengan pekerjaan kita. Nah, seperti itu. Nah, di dalam masa pandemi ya, pandemi yang sebetulnya ya kalau dari saya sendiri ya pribadi nih ya, namanya virus gitu loh. Nggak akan gitu loh habis karena dia itu kan bermutasi. Nah, seperti itu. Ya, nah jadi dalam masa pandemi yang ini ya udah yang paling panjang nih gitu ya dari yang udah pernah terjadi. Ya. Kehidupan itu kan udah susah, makin susah gitu ya, makin banyak tantangan. Jadi bagaimana sih di dalam kondisi begini ya kita itu bisa memelihara relasi dengan Tuhan gitu loh. Ya sehingga kita nggak hanya dimampukan menghadapi berbagai kesulitan gitu ya. Nah seperti itu ya, tapi juga kita dimampukan nih ya menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan tuh udah sediakan bagi kita masing-masing. Nah itu apa? Ya seperti itu. Termasuk menata ulang ya, misalnya melalui prioritas kita nih. Ya untuk mengatasi atau terhindar dari akibat atau dampak yang ditimbulkan karena mengalami overload syndrome. Ya, dan ini ya berita yang ini ya yang memang ya jadi berita yang tidak menyenangkan ya. Tapi bagi saya ya kondisi overload syndrome itu bisa jadi akan memang berlangsung gitu loh. Ya. Karena dunia kita ya ini memang ya secara penduduk udah penuh kan gitu ya. Nah, segala hal tadi yang menjadi beban kan seperti itu. Ya, ini kan akan terus terjadi gitu ya. Tetapi bagaimana ya kita nih ya sebagai murid Kristus. Ya, jadi kita tuh ya nggak hanya bisa menata aktivitas dengan seimbang seperti itu ya, tapi juga kita tetap kreatif dan produktif mengisi waktu kita ya dengan selektif juga kan memilih informasi yang kita terima ya termasuk juga bijak ya dalam menentukan pilihan yang begitu banyak ya menentukan keputusan kita ya kita juga efektif dalam menjalankan tanggung jawab kita ya. Dan tetap memiliki pengharapan kan di tengah perubahan yang tadi kita lihat ya kita sendiri pun mengalami perubahan ya lingkungan kita pun mengalami perubahan ya dan ketidakpastian gitu ya dan proaktif kan untuk kita tuh tetap memberikan pengaruh sebetulnya ya bagi orang-orang di sekitar kita ya nah keluarga kita ya suami kita anak-anak kita ataupun komunitas kita ya dalam hal ini ya dengan sesama anggota ya GKY Pluit kan gitu ya Komisi Wanita. Nah, apa sih gitu ya yang kita perlu seperti itu. Nah, di sini ya saya sampaikan ya yang pertama adalah kesadaran diri ya. Nah, di sini dari Mazmur ya saya ini ya Mazmur 139 ayat 23. Ya. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah ya, aku ya, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Ini pun ya permohonan dari pemazmur ya kesadaran diri. Nah tetapi ya seorang pastor ya di sini saya sampaikan Anthony de Mello ya. Nah beliau sudah wafat ya beliau mengatakan bahwa pada umumnya gitu ya. Nah manusia itu ya nggak sungguh-sungguh menyadari gitu loh. Apa sih sebetulnya yang dia rasakan, yang dia pikirkan gitu ya. Termasuk juga yang dia lakukan ya dan yang dia tuh katakan. Ya, karena apa? Karena mereka itu nggak mengenal diri. Nah, nggak mengenal diri mereka sendiri. Ya, jadi istilahnya kan kita kadang bilang ya gitu ya nggak tahu diri gitu kan walaupun dalam hati kan gitu ya karena nggak kenal dirinya nih ya seperti misalnya gini ya kita hari ini nih ya kita mengikuti nih ya persekutuan kan Komisi GKY Pluit gitu ya Komisi Wanita. Nah seberapa persen ya kesadaran kita nih untuk terus ya kita itu ya aware kan gitu ya kita tuh menyimak nih. Nah kadang-kadang kan kita udah pikirannya mikir yang lain nih.
Makanya ini juga nggak boleh lebih waktu ya, kan gitu ya. Ya karena ibu-ibu juga kan harus menyiapkan makanan nih, ya sampai jam berapa ini, gitu ya. Nah, jadi ini yang dikatakan Anthony de Mello. Ya, jadi saya kutip juga ya, ini dari John Calvin. Ya, jadi di sini John Calvin mengatakan ya, sebetulnya ada ya kebajikannya, 2 kebajikan nih, gitu ya. Yaitu mengenal Tuhan dan mengenal diri. Nah, seperti itu. Jadi dia mengatakan ya, untuk mengenal Tuhan kita tuh perlu mengenal diri. Dan untuk mengenal diri kita juga perlu mengenal Tuhan. Ini sesuatu, ini ibaratnya tuh mata uang gitu loh. Nggak bisa dipisahkan. Ya seperti itu. Jadi banyak orang-orang ya, bukannya nggak boleh gitu ya, kita tuh belajar firman Tuhan ya, secara kognitif kita dipenuhi gitu ya. Dengan berbagai pengetahuan, ikut pembinaan ya seperti sekarang ini ya, webinar itu kan banyak banget, nah gitu sih ya kan. Nah apakah gitu ya, kita itu juga mengenali diri kita nih gitu loh, seiring dengan pengenalan terhadap Tuhan. Nah saya ya menggambarkan gitu ya, kalau orang itu mengenal Tuhan tapi dia enggak mengenal diri dia, nah dia itu jadi seperti layaknya orang-orang Farisi gitu loh. Ya, dia luar biasa, ya tahu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kan gitu ya. Nah, yang akhirnya juga yang menyalibkan Yesus seperti itu. Tapi sebaliknya, ya kalau orang yang hanya kenal diri, nggak kenal Tuhan itu seperti orang-orang pada zaman hakim-hakim. Ya, mereka berbuat apa yang maunya mereka. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah 2 hal yang sangat penting. Ya, karena itu ya kesimpulannya ya, knowing yourself ya, mengenal diri gitu ya, dimulai dengan mengenal Tuhan, seperti itu ya. Dan dengan kata lain ya, self awareness itu juga ya, kesadaran diri tadi itu juga ya dimulai dengan ya, pengenalan terhadap Tuhan, nah, seperti itu. Nah, ini tahun lalu ya, ketika awal pandemi, saya tuh bertanya ke Tuhan, Tuhan apa sih sebetulnya yang Tuhan tuh mau kepada saya nih, gitu ya. Nah, stay at home, dan saya di dalam ini ya saat teduh saya tuh menemukan Tuhan tuh ngomong ya, dari Mazmur 46 ayat 1, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ya, ditinggikan di bumi, seperti itu, ya. Nah jadi buat saya memang ya blessing sekali gitu ya. Kalau saya tuh bisa duduk diem tenang gitu ya, menikmati apa yang saya makan kan gitu, yang gak buru-buru ya, menikmati waktu-waktu saya bahkan ketika saya melayani saya tetap bisa fokus. Nah seperti itu. Nah ini pesan yang sebetulnya saya juga ingin sharingkan di sini. Ini tahun lalu gitu ya. Nah kemudian masuk tahun ini gitu kan. Nah kondisi ya kita berharapkan dari vaksin kan gitu ya, supaya bisa lebih baik ya daya tahan tubuh kita. Nah di sini saya ya melalui saat teduh saya ya mengenai following Yesus gitu ya. Jadi mengapa sih saya itu mengikuti Yesus gitu loh ya. Nah apakah karena ya lahir dalam keluarga Kristen? Ya kalau saya sih bukan dari keluarga Kristen gitu ya awalnya. Nah apakah terus mengikuti teman gitu ya, atau misalnya tuh kekasih ya, atau yang sekarang itu kan jadi suami kita nih kan gitu ya. Nah apakah karena kita pengen punya komunitas yang bisa saling support gitu ya. Kalau kita lihat ya yang banyak orang tuh berbondong-bondong mengikuti Yesus dengan berbagai keinginannya. Ya kan, ingin apa? Ingin juga nih mengalami mujizat misalnya gitu ya. Nah atau kita tuh pingin tahu ajarannya ya. Ingin mengenal lebih dekat sosok siapa sih Yesus ini nih, kan dulu kan ya terkenal banget kan, seperti sampai ya pemuka-pemuka agama juga takut kan seperti itu. Nah yang selanjutnya ya yang saya juga ya mencoba bertanya gitu ya, siapa sih Yesus yang saya ikuti gitu ya. Kalau yang sebelumnya ya mengapa kan, nah ini siapa sih gitu kan, Yesus itu siapa? Saya mengutip dari ya pengalaman biarawati ya Teresa Avila gitu ya. Nah dia mengatakan gini dengan jujur ya, bahwa bagi dia itu sebetulnya ya dia tuh nggak bisa mengasihi Tuhan gitu loh. Tapi dia jujur mengatakan ya, tapi dia pingin gitu ya, dia pingin bisa mengasihi Tuhan.
Nah seperti itu, dengan benar kan tentunya. Jadi tanpa pengalaman bergaul dengan Tuhan, nah mustahil gitu ya kita itu bisa mengenal Tuhan dengan benar, apalagi mengasihinya. Nah ini dari Lukas 1 ayat 38 ya. Bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut ya perkataan ya, menurut perkataanmu itu. Ini perkataan Maria gitu ya. Nah ketika bagaimana dia di dalam keperawanan dia, nah dia itu ya memang sudah dinubuatkan ya mengandung bayi Yesus seperti itu. Nah dia mengenal dirinya tuh hamba seperti itu. Ya. Kemudian dari ini ya, dari Lukas ya, tuan dan hamba. Ya jadi dari Lukas itu mencatat ya 3 periode perjalanan Yesus ke Yerusalem nih. Ya ada 3 periode. Nah di periode yang kedua Yesus itu memberikan ya mengajar pada murid-muridnya perumpamaan mengenai tuan dan hamba. Ya kemudian dari Yohanes juga ya ini ada beberapa yang saya bisa bagikan karena banyak sekali ya, itu tergantung bagaimana pengalaman kita sendiri sebetulnya ya melalui firman Tuhan yang kita alami. Nah Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Jadi Tuhan itu kita kenal sebagai gembala. Ya jadi ada gembala yang gak baik juga kan gitu ya. Nah seperti itu, tapi ini gembala kita nih baik gitu ya. Gembala yang baik yang memberikan ya nyawanya bahkan gitu kan ya. Nah bagi domba-dombanya. Jadi domba-dombanya ini kita nih gitu kan. Dan di sini ya akulah gembala yang baik, diulang gitu kan. Nah aku mengenal ya domba-domba aku ya dari ya, dan domba-domba pun mengenal aku. Nah seperti itu. Jadi ini ada domba-domba yang enggak kenal Tuhan juga sebetulnya kan, berarti begitu gitu ya. Nah ini Yohanes 10 ayat 27 gitu ya. Nah domba-dombaku mendengarkan suaraku gitu ya. Dan aku juga ya mengenal mereka ya di sini ya. Nah, dan ini ya, dan ini ya mengenal suara gitu ya. Seperti itu ya, kita mengenal nih suara gembala kita nih seperti itu ya. Jadi kalau di dalam ini ya ketika ini ya kita mengikuti Jumat Agung gitu ya, Paskah. Nah pengalaman Maria Magdalena ya, dia adalah ya salah satu perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea ya. Jadi dia adalah murid Kristus juga kan gitu ya, dengan kekayaannya dia melayani Yesus ya. Tetapi ya ketika ya pagi-pagi dia ke kubur, dia melihat kuburnya kosong ya, dia bahkan menduga ini diambil nih gitu ya. Bahkan ada Tuhan Yesus hadir di situ, dia menduga ini penjaga taman gitu ya, malah dia menduga ini yang ngambil nih gitu ya mayatnya Yesus seperti itu. Tetapi gitu ya ketika ya Yesus memanggil ya namanya Maria gitu kan, Maria mengenal suara dombanya gitu ya. Maria mengenal, dia mengatakan ya Rabuni kan gitu ya, seperti itu. Ya jadi ini yang saya ambil juga ya. Jadi kamu menyebut aku guru dan Tuhan ya, ini kepada Thomas ya, murid-muridnya juga saat itu ya. Karena Yohanes itu mencatat ya jam-jam sebelum Yesus itu ditangkap ya, disiksa, disalibkan ya. Nah seperti itu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat ya, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah ini pengenalan ya terhadap Tuhan, pengenalan terhadap diri kita. Nah seperti itu. Nah di sini juga ya dari Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 ya. Nah aku tidak ya, di sini dikatakan aku tidak menyebut kamu ini hamba ya, tetapi sebetulnya ya. Nah sebetulnya di sini dikatakan ya bahwa ya kita ini sahabat. Nah di situ dikatakan ya. Jadi hamba ya, tetapi di Yohanes ini dikatakan ya ketika sebelum Yesus disalibkan ya, ini adalah sahabatku. Nah seperti itu. Dan juga Bapa ya. Yesus itu ya yang kita kenal ya anak Allah ya, dan Bapaknya juga adalah Bapa kita. Itu ya seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Ya, ini adalah yang sewajarnya gitu ya, walaupun ada juga bapak-bapak di dalam realitanya di dunia ini kan gak sayang nih sama anaknya, dalam arti ya diperlakukan ya secara fisik. Nah terus gimana caranya nih gitu ya. Nah saya terinspirasi sekali gitu ya dengan ini ya dari Yohanes ya 15 ayat 5. Akulah pokok ya anggur
ya, yang benar. Berarti ada juga pokok anggur yang nggak benar gitu ya. Dan saya ini carangnya nih gitu ya, dan kita lah ini carang-carangnya nih seperti itu. Ya, jadi di sini ya yang disampaikan di sini. Ya, Yohanes 15 ayat 5. Jadi kita tuh harus nempel terus sama Tuhan. Ya, nempelnya gimana? Ya, kita perlu untuk ya, kita juga mendekatkan diri ke Tuhan, tapi bukan karena kewajiban kita ya, bukan karena keterpaksaan, tapi karena kita memang mau deket ya, kita terbuka, kita jujur di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan biarawati tadi, seperti itu. Tetapi kita juga mengatakan keinginan kita nih, ya bahwa saya ingin deket nih, nempel terus sama Tuhan nih. Ya, jadi seperti ikan yang di kolam. Ya, kalau ikan itu diambil dari kolam, dia akan mati. Ya, karena hidupnya itu di kolam. Ya, seperti kita nih di dalam Tuhan. Ya, dan yang kedua ya, selain kita mengenal Bapa, ya, kita mengenal Tuhan kita. Ya, kita juga ya mengenal diri, kemudian kesadaran bahwa kita juga ada di lingkungan dunia tuh yang memang udah berdosa. Ya, yang udah jatuh di dalam dosa. Ya, jadi di sini juga dikatakan gitu ya. Di sini dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17 gitu ya. Jadi karena itu ya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana ya kamu ini hidup seperti kita nih. Gitu ya, kita perhatiin nih. Karena ya waktu ini jahat kan gitu ya. Jadi ya bagaimana kita tuh bisa bijaksana kan gitu kan, mengisi waktu-waktu kita. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya, di sini ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, sehingga ketika kita mencoba memaknai ya ayat ini, kita mengaminkan ya bahwa memang ya ini adalah yang kita tuh alami. Meskipun ya tetap ada beban kan gitu ya. Tetapi beban itu ya yang Tuhan pasang gitu ya. Dan itu enak gitu ya di sini ya. Bebanku pun ringan. Ya, kalau pendeta Stephen Tong tuh mengatakan ya sweet burden kan gitu ya. Beban yang tapi manis. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya praise the Lord ya, kita bisa sungguh-sungguh mengatakan praise the Lord gitu kan. Enggak hanya dengan mulut bibir kita, tapi dengan hati kita ya, dengan pikiran yang kita mengenali ya siapa kita, siapa Tuhan, kemudian kesadaran terhadap dunia kita yang berdosa, kesadaran terhadap memang diri kita juga lemah sehingga kita perlu memakai kelengkapan senjata rohani. Nah, seperti itu ya. Sehingga kita juga bisa ya mengatakan praise the Lord ya dengan ini ya, dengan kehidupan kita. Ya, terima kasih ya, Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita akan masuk di dalam doa ya. Sebelum nanti saya serahkan ya, kembalikan ya ke ini ya, ke MC-nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan, kembali kami datang ke hadirat Tuhan secara khusus. Di dalam doa kami bersama-sama. Ada banyak hal Tuhan yang kami bisa pelajari. Dan kiranya itu tidak menjadikan kami ya tidak mengerti Tuhan. Menjadikan kami ya juga akhirnya selesai mengikuti persekutuan ini kami tidak mendapatkan apa-apa. Kiranya dengan anugerah Tuhan, meskipun persekutuan ini telah usai, pemberitaan firman-Mu juga telah selesai, kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami dengar, Engkau menaruh di dalam hati pikiran kami ya Tuhan, dan dengan kemurahan hati Tuhan, kiranya Tuhan juga tolong untuk memampukan kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan ya Tuhan. Sehingga di tengah gejolak dunia, gejolak lingkungan, bahkan kondisi diri kami sendiri yang tidak selalu baik ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu baik. Dan kiranya kami juga boleh sungguh
menyediakan waktu teduh kami. Tidak hanya membaca sebagai informasi, tetapi membaca firman Tuhan sebagai relasi kami dengan Engkau ya Tuhan. Engkau pakai perasaan, pikiran kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami baca, kami pun mengalaminya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati ibu-ibu yang berada di rumah masing-masing ataupun di tempat di mana Engkau tempatkan. Kiranya anugerah Tuhan terus melimpahi mereka, sehingga mereka juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon dengan ucapan syukur. Amin. Sobat wanita, barusan saja kita belajar mengenai overload syndrome. Ya, tidak jarang ya kita semua sering mengalami overload syndrome di tengah segala kesibukan dan rutinitas kita. Tetapi satu hal saya mau mengingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia selalu setia dan selalu ada untuk kita. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semua sambil menyanyikan lagu ini, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mungkin kita bisa merenungkan, selain persembahan materi yang kita bisa berikan kepada Tuhan, ada persembahan apa lagi yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Shalom, ibu-ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap ibu-ibu semua di dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, walaupun pada masa pandemi ini kita harus menghadapi banyak sekali perubahan, tapi biar ibu-ibu tetap semangat
karena kasih Tuhan ada di dalam hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh mendengarkan satu ceramah yang sangat indah, yaitu overload syndrome. Kalau bahasa sehari-hari kita itu overload syndrome itu adalah orang yang super kepo begitu ya. Nah, jadi semoga kita ini bisa menata ulang berbagai aktivitas kita dan supaya kita bisa memilah-milah mana yang perlu, mana yang tidak perlu, bagaimana kita bisa membagi waktu dengan baik agar kita mempunyai waktu yang khusus bersama dengan Tuhan dan punya waktu juga untuk diri kita sendiri. Sekali lagi kami mewakili Komisi Wanita GKY Pluit mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Suherni Santoso yang sudah menyampaikan ceramah yang begitu berharga buat kita. Bagi kita mungkin Ibu Suherni masih belum begitu kita kenal ya. Ibu Suherni sehari-hari melayani Tuhan sebagai konselor di Hope Counseling Center, dan Tuhan kiranya memberkati pelayanan Ibu Suherni. Ibu-ibu sekalian, acara bulan Mei pada tanggal 14 Mei bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, maka kelompok kecil kita diliburkan satu kali. Tapi saya berharap ibu-ibu walaupun kita tidak bersekutu, kita tetap menjaga persekutuan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Nah, tanggal 22 Mei, yaitu pada hari Sabtu jam 3 sore, Komisi Wanita bekerja sama dengan Komisi Pasutri akan mengadakan webinar keluarga yang bertemakan orang tua versus anak zaman now. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh mengundang pembicara dosen saat Malang, yaitu Bapak Ferry Mamahit dan Ibu Aileen Mamahit. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ibu Aileen Mamahit adalah konselor yang juga sudah sangat berpengalaman. Saya percaya webinar ini akan memberkati kita sekalian. Karena itu harap ibu-ibu sekalian bisa mendoakan webinar ini dan mengajak suami-suami kita dan juga teman-teman kita untuk bisa bersama-sama menghadiri webinar ini. Tanggal 22 Mei, Sabtu, jam 3 sore. Nah, ibu-ibu sekalian, Komisi Wanita mempunyai program membaca Alkitab. Bulan ini kita membaca Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul. Jadi saya menghimbau ibu-ibu sekalian membaca satu hari satu pasal dan pasti firman Tuhan akan sangat memberkati kita. Mengakhiri persekutuan Komisi Wanita pada hari ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kami sudah boleh bersekutu walaupun kami dipisahkan oleh jarak satu dengan yang lain. Tapi kami percaya Tuhan, hati kami dihangatkan oleh cinta kasih daripada Tuhan. Kami percaya Roh Tuhan telah mempersatukan kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah kami pelajari pada hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Suherni Santoso. Berkati pelayanan beliau di Hope Counseling Center dan dimanapun beliau berada, bisa menjadi saluran berkat. Dan berkati juga akan anak-anak dan suami dan keluarganya. Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk ibu-ibu yang ada pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit maupun juga pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga. Bahkan mungkin pada saat ini di antara anggota keluarga ibu-ibu ada yang sedang terpapar COVID-19. Pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk mereka satu demi satu. Kiranya Tuhan, Engkau yang menjamah, menyembuhkan mereka, memberikan mereka kekuatan, penghiburan dan pertolongan, sehingga mereka boleh mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan program vaksin negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan menolong supaya program vaksin ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana pemerintah.
Dan bagi ibu-ibu yang belum menerima vaksin, kami juga berharap dalam waktu yang tidak lama lagi bisa mendapatkan vaksin ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap ibu-ibu Komisi Wanita dimanapun kami berada. Tuhan, berkati kami Tuhan dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati keluarga kami. Ada yang sedang menantikan berkat jasmani, yang menantikan pekerjaan, menantikan pertolongan Tuhan bagi pergumulan keluarga. Tuhan, kiranya Engkau yang melawat mereka satu persatu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan senantiasa menyertai ibu-ibu sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, persekutuan kita selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Shine